Utang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Banyak orang langsung mengernyit begitu mendengar kata utang, seolah itu adalah kesalahan finansial yang harus dihindari dengan cara apapun. Padahal kenyataannya, utang bukanlah musuh. Utang hanyalah alat. Sama seperti pisau, ia bisa digunakan untuk hal yang sangat bermanfaat, tapi juga bisa melukai jika digunakan tanpa pemahaman. Masalahnya bukan pada utangnya, melainkan pada cara kita menggunakannya dan seberapa sadar kita terhadap risikonya. Ada orang yang bisa membangun bisnis, membeli aset produktif, bahkan meningkatkan kualitas hidup dengan utang. Tapi ada juga yang hidupnya berantakan karena utang yang tidak terkendali. Perbedaannya terletak pada pengetahuan, perencanaan, dan disiplin. Di dunia modern, hampir mustahil hidup tanpa bersentuhan dengan utang. KPR, cicilan kendaraan, kartu kredit, pay later, hingga pinjaman online, semuanya tersedia dengan sangat mudah. Bahkan saking mudahnya, banyak orang berutang tanpa benar-benar merasa sedang berutang. Tinggal klik, barang datang. Tinggal gesek, transaksi selesai. Tapi tagihan tetap datang, lengkap dengan bunga dan kewajiban yang harus dipenuhi. Disinilah pentingnya memahami bahwa utang selalu punya konsekuensi. Setiap rupiah yang kita pinjam adalah uang masa depan yang kita tarik ke hari ini. Artinya ada beban yang akan mengikuti di belakang. Jika kita tidak menghitung dengan matang, utang yang awalnya terasa ringan bisa berubah menjadi tekanan jangka panjang. Utang yang sehat biasanya memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya utang untuk membeli rumah yang memang dibutuhkan sebagai tempat tinggal, atau utang untuk modal usaha yang sudah dihitung potensi arus kasnya. Dalam kondisi seperti ini, utang berfungsi sebagai akselerator. Ia mempercepat pencapaian tujuan yang mungkin butuh waktu sangat lama jika hanya mengandalkan tabungan. Namun banyak orang terjebak pada utang konsumtif, utang yang tidak menghasilkan apapun selain kepuasan sesaat. Ganti ponsel pada hal yang lama masih berfungsi, beli barang karena diskon meski tidak dibutuhkan, atau liburan dengan dana pinjaman. Bukan berarti hal-hal tersebut sepenuhnya salah, tapi resikonya seringkali diremehkan. Masalah utama utang konsumtif adalah ia tidak menambah kapasitas finansial kita. Penghasilan tetap sama, tapi kewajiban bertambah. Setiap bulan, sebagian pendapatan sudah dikunci untuk membayar cicilan. Akibatnya, ruang gerak keuangan semakin sempit. Sedikit saja ada gangguan, seperti penghasilan turun atau pengeluaran darurat, kondisi finansial langsung goyah. Banyak orang baru sadar betapa beratnya utang ketika sudah berada di titik tertekan. Saat gaji habis sebelum akhir bulan, saat harus gali lubang tutup lubang, atau saat mulai menghindari telepon dari nomor tidak dikenal. Padahal semua itu berawal dari keputusan-keputusan kecil yang terlihat sepele. Risiko utang bukan hanya soal bunga, risiko terbesar justru ada pada sisi psikologis dan fleksibilitas hidup. Utang mengurangi kebebasan kita dalam mengambil keputusan. Orang yang memiliki cicilan besar cenderung lebih takut mengambil resiko karir, lebih sulit berhenti dari pekerjaan yang tidak disukai, dan lebih rentan terhadap stres berkepanjangan. Belum lagi jika utang diambil dengan bunga tinggi dan tenor panjang tanpa perhitungan matang. Sedikit keterlambatan bayar bisa berujung pada denda, bunga berbunga, dan reputasi kredit yang rusak. Di titik ini, utang berubah menjadi alat menjadi jebakan. Itulah sebabnya pentingnya memahami rasio utang. Idealnya total cicilan bulanan tidak melebihi persentase tertentu dari penghasilan. Jika cicilan sudah memakan porsi besar dari pendapatan, maka itu tanda bahaya. Bukan karena utangnya haram atau salah, tapi karena risikonya terlalu besar jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Utang yang sehat biasanya selalu disertai rencana keluar. Bukan hanya fokus pada bagaimana mendapatkan pinjaman, tapi juga bagaimana melunasinya. Banyak orang terlalu bersemangat di awal, tapi lupa menghitung skenario terburuk. Bagaimana jika penghasilan turun? Bagaimana jika bisnis tidak sesuai ekspektasi? Bagaimana jika ada kebutuhan mendadak? Kalau sejauh ini pembahasan seperti ini terasa relevan dan membuka perspektif baru tentang cara memandang utang, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten finansial lain yang membahas uang secara jujur dan realistis, tanpa drama dan tanpa menakut-nakuti.
Satu hal penting yang sering diabaikan adalah perbedaan antara mampu membayar dan layak berutang. Mampu membayar berarti secara matematis kita bisa mencicil, tapi layak berutang berarti secara keseluruhan kondisi finansial kita cukup aman untuk menanggung resiko tambahan. Dua hal ini tidak selalu berjalan. Seseorang bisa saja mampu membayar cicilan hari ini, tapi tidak punya dana darurat, tidak punya proteksi, dan tidak punya cadangan jika kondisi berubah. Dalam situasi seperti ini, utang menjadi sangat berisiko. Bukan karena nominalnya, tapi karena tidak ada bantalan jika terjadi guncangan. Utang juga sering membuat orang terjebak dalam ilusi gaya hidup. Saat cicilan masih lancar, semuanya terasa baik-baik saja. Tapi sebenarnya, standar hidup yang dibangun bukan sepenuhnya milik kita, melainkan milik lembaga pemberi pinjaman. Ketika cicilan selesai, baru terasa lega. Tapi selama itu, kita hidup dengan beban yang tidak selalu terlihat. Bukan berarti hidup harus bebas utang sama sekali. Ada kondisi di mana utang justru masuk akal. Yang penting adalah kesadaran penuh terhadap resikonya. Mengerti bahwa setiap keputusan berutang adalah keputusan jangka panjang. Dan keputusan jangka panjang tidak boleh diambil hanya karena emosi, gengsi, atau FOMO. Utang seharusnya membuat hidup lebih baik, bukan sebaliknya. Jika sebuah utang justru membuat kita cemas setiap bulan, mengganggu tidur, dan membatasi pilihan hidup, maka ada yang perlu dievaluasi. Bukan soal kuat atau lemah, tapi soal strategi. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini jarang dibahas secara terbuka dan apa adanya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Dukunganmu membuat channel ini terus konsisten membahas realitas keuangan, bukan sekedar teori, dan membantu lebih banyak orang agar tidak salah langkah dalam mengelola uang dan utang. Banyak orang bertanya, kalau bukan anti utang, lalu bagaimana cara menentukan utang yang masuk akal dan utang yang sebaiknya dihindari? Jawabannya tidak sesederhana daftar hitam dan putih. Semua kembali ke konteks hidup, tujuan finansial, dan kesiapan mental masing-masing orang. Utang yang masuk akal biasanya punya satu ciri utama. Utang tersebut tidak mengorbankan stabilitas hidup. Artinya, setelah membayar cicilan, kita masih bisa hidup dengan tenang, masih bisa menabung, masih punya ruang untuk kebutuhan darurat, dan tidak hidup dalam kecemasan setiap akhir bulan. Kalau cicilan membuat hidup terasa sesak, maka ada yang keliru sejak awal. Masalahnya, banyak orang baru mengevaluasi utang setelah semuanya terlanjur, saat cicilan menumpuk, saat penghasilan stagnan, atau saat kondisi ekonomi berubah. Padahal, keputusan utang seharusnya dievaluasi sebelum tanda tangan, bukan setelah tagihan datang. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap penghasilan hari ini akan selalu sama atau bahkan meningkat. Padahal, hidup penuh ketidakpastian. Bisa saja karir terhambat, bisnis menurun, atau kondisi kesehatan berubah. Ketika semua perhitungan utang dibuat dengan asumsi optimistis, resiko kegagalan jadi sangat besar. Disinilah pentingnya margin of safety dalam berutang. Jangan memaksakan cicilan di batas maksimal kemampuan. Beri ruang napas. Kalau secara teori mampu mencicil 3 juta per bulan, mungkin lebih aman mengambil cicilan 2 juta atau bahkan di bawahnya. Ruang ini yang sering menyelamatkan saat kondisi tidak ideal. Utang juga harus dilihat dari sisi waktu. Semakin panjang tenor, semakin besar resiko ketidakpastian. Banyak orang tergoda cicilan ringan karena tenor panjang, tapi lupa bahwa hidup 5 atau 10 tahun ke depan belum tentu sama. Cicilan kecil tapi lama bisa menjadi belenggu yang melelahkan secara mental. Belum lagi faktor bunga. Bunga adalah harga dari waktu dan risiko. Semakin lama dan semakin berisiko, bunganya semakin mahal. Sayangnya banyak orang hanya fokus pada cicilan bulanan, bukan total biaya yang harus dibayar. Padahal, selisihnya bisa sangat besar dan diam-diam menggerus masa depan finansial. Utang juga sering membuat orang menunda membangun fondasi keuangan yang penting. Dana darurat, proteksi, dan tabungan jangka panjang sering dikorbankan demi membayar cicilan. Ini berbahaya karena tanpa fondasi tersebut, satu masalah kecil saja bisa berubah menjadi krisis besar. Orang yang bijak dalam berutang biasanya tidak hanya bertanya bisa atau tidak, tapi juga perlu atau tidak. Tidak semua hal yang bisa dibeli dengan utang memang perlu dibeli sekarang. Kadang, menunda adalah keputusan finansial terbaik.
meskipun terasa tidak nyaman atau tidak keren. Ada juga jebakan mental yang sering tidak disadari, yaitu normalisasi utang. Karena hampir semua orang berutang, maka utang dianggap wajar dalam jumlah berapapun. Padahal, wajar tidak selalu berarti aman. Lingkungan yang permisif terhadap utang bisa membuat kita menurunkan standar kehati-hatian. Media sosial memperparah hal ini. Banyak yang terlihat sukses, mapan, dan bergaya hidup tinggi, padahal kita tidak tahu cerita di balik layar. Bisa saja semua itu dibangun di atas cicilan dan tekanan finansial. Membandingkan diri dengan potongan hidup orang lain adalah resep cepat menuju keputusan utang yang keliru. Utang juga mempengaruhi cara kita memandang uang. Ketika terlalu terbiasa dengan utang, uang masa depan terasa seperti milik hari ini. Ini berbahaya karena membuat kita kurang menghargai proses dan pengorbanan. Semua terasa instan, tapi konsekuensinya ditunda. Kalau kamu merasa pembahasan ini mulai membuka sudut pandang baru tentang bagaimana seharusnya memandang utang, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan keuangan lain yang realistis, tanpa gimmick dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Satu hal penting yang jarang dibahas adalah utang dan ketenangan hidup. Banyak orang secara finansial terlihat baik-baik saja di atas kertas, tapi secara mental tertekan. Setiap tanggal jatuh tempo menjadi sumber kecemasan. Setiap perubahan kecil dalam penghasilan terasa menakutkan. Ini adalah harga yang tidak tercantum di kontrak pinjaman, tapi sangat nyata. Hidup bukan hanya soal angka, tapi juga soal kualitas pikiran. Utang yang terlalu besar seringkali mencuri fokus, energi, dan kebebasan berpikir. Orang jadi sulit berpikir jangka panjang karena sibuk bertahan dari bulan ke bulan. Dalam kondisi seperti ini, potensi diri sering tidak berkembang maksimal. Itulah mengapa berutang harus selalu selaras dengan tujuan hidup, bukan sekedar gaya hidup. Utang yang membantu kita tumbuh, belajar, dan membangun sesuatu yang bernilai jangka panjang bisa dipertimbangkan. Tapi utang yang hanya memuaskan keinginan sesaat perlu dikaji ulang dengan jujur. Tidak ada yang salah dengan ingin hidup nyaman. Tidak ada yang salah dengan ingin menikmati hasil kerja keras. Yang jadi masalah adalah ketika semua itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Utang bukan masalah hari ini, tapi bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan sadar. Pada akhirnya, bersikap bijak terhadap utang bukan berarti hidup serba menahan diri. Ini tentang membuat pilihan yang memberi kita kendali, bukan sebaliknya. Utang seharusnya melayani hidup kita, bukan mengendalikan hidup kita. Kalau kamu ingin terus belajar bagaimana mengelola uang, utang, dan keputusan finansial dengan cara yang masuk akal dan membumi, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini. Dengan begitu, kamu akan terus mendapatkan konten yang membantu kamu berpikir jernih, bukan panik dalam menghadapi realitas keuangan modern.